Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Smart Podcast bersama saya Isri Susilawati atau biasa dipanggil dengan Ambuneng. Tema kali ini adalah Saka Amal Bakti. Dan narsumnya Masya Allah kali ini begitu dahsyat yang biasa terkenal dengan panggilan Mang Dikun walaupun nama aslinya adalah Bapak Gojali. Nah, mari kita ulik bareng-bareng kenapa sih asalnya filosofinya lebih terkenal dan lebih populer nama dari Mang Dikun. Kali ini orang yang selalu memberikan aura positif kepada kita, aura yang bahagia ketika berada di sampingnya dan berkumpul bersama teman-teman. Baiklah, kita perkenalkan langsung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak di bulan Ramadan ini? Baik, sehat. Masih sehat? Siap. Masih utuh ya Pak ya 18 Semangat. hari ini? Siap. Iya. Ini Pak berhubungan dengan Saka Amal Bakti. Tapi sebelum ke situ saya justru ingin mengulik nih. Nama asli Gojali ya Pak ya? Betul. Nama yang begitu bagus itu nama lahir. Iya. Tapi ternyata lebih populer dengan panggilan namanya Mang Dikun. Iya. Swear Pak, saya belum tahu dan itu juga jargon-jargon yang sangat menarik. Untuk swear, apa sih asal usulnya Pak? Iya. Dijawab ya? Ya, silakan dijawab Bapak. Ya, terima kasih Ibu dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bu, nama saya itu sejak lahir itu Gojali. Cuman ketika daftar SD itu diantar oleh paman. Paman. Iya, waktu itu bapak saya tidak bisa mengantar. Dulu kan daftar itu kan asal ditulis dengan sebutan saja. Sebutan betul nama panggilan. Kata guru saya itu Pak Makmun, kalau nggak salah itu, ini bocah keren ini tuh namanya siapa? Wis keren sih lagi cilik mulai keren. Keren ya Pak ya, paling keren sejagat Iya. pokoknya Pak. Kata Iya, mamang betul. saya dijawab Gojali. Nah, padahal nama saya itu kata bapak saya itu adalah Imam Al-Ghazali. Masya Allah, namanya Seorang begitu bagus. Penulis buku kan? Betul. Iya, penulis buku yang bagus lah. Iya. Cuman berkenaan dengan itu ketika saya namanya ditulis di rapot di ijazah dengan nama Gojali, akhirnya sampai sekarang ya KTP, SIM, SKSK namanya Gojali. Itu juga bukan Gozali, tapi Gojali dengan sebutan Jawa lah gitu Iya. ya. Jadi nggak matching banget tapi nggak Betul. apa-apa. Asal orangnya matching. Betul. Iya. Nah, saya tuh gimana? Gini Kak. Tahun 2006 itu saya tuh baru dapat HP. Itu saya dipinjemin tadinya mau prajabatan. Iya. Orang segarang sampean ke nggak punya HP, aduh apa kata dunia Iya katanya. betul. Pakai HP dong nih, HP saya dipinjemin saya tuh. Akhirnya saya beli sendiri HP yang masih jorok tuh. 3310. 322 10 tuh Iya. masih titit-titit. Itu saya gunakan waktu itu karena dulu mah simpati itu ada kirim 5 SMS dapat 100 SMS gratis. Nah, saya karena habis 5 masa sih nganggur aja nih gratisan nih. Nah, saya mulai sering bikin cerita lucu terutama mah. Saya kan suka melucu kata orang mah. Setiap hari itu saya kirim ke orang-orang yang saya ada di HP saya itu dengan cerita-cerita lucu itu dengan tokoh imajinasi namanya Mang Dikun. Itu sebetulnya mah imajinasi saya karena Iya. tidak ingin menyinggung orang lain yang namanya Betul. hampir sama dengan Iya. saya kira Mang Dikun nggak ada nih. Iya, Mang Dikun jadi cerita-cerita lucu sama teman-teman sudah ditunggu-tunggu. Besok nih Mang Dikun apalagi nih. Iya. Nah, akhirnya ketika saya mengenal Facebook itu nama pertama di Facebook saya itu namanya Mang Dikun. Saya sering bikin cerita. Nah, setelah mengenal WA lebih ganas lagi nulis saya tuh. Banyak sekali cerita-cerita yang entah cerita sejarah, entah cerita apalah yang sifatnya bikin orang senang dengan bercanda-bercanda itu dengan menggunakan nama tetap Mang Dikun. Akhirnya otomatis nama saya ini akhirnya hilang, tenggelam saya tuh. Jadi dari sononya mungkin ya nama-nama yang bagus itu tenggelam kena nama alias.
Abdurrahman itu nama sahabat Nabi yang penghafal hadis itu, tapi terkenal dengan Abu Hurairah. Itu kan namanya bagus, Abdurrahman. Iya. Nah, karena beliau lebih terkenal dengan Abu Hurairah atau bapaknya kucing, jadi beliau itu lebih terkenal dengan itu, Abu Hurairah. Betul. Ya kalau Abu Bakar juga itu kan bukan nama asli Abu Bakar tuh. Kalau nggak salah mah namanya Abdul Ka'bah Kuhafah kalau nggak salah mah. Itu karena disebut Abu Bakar itu kan beliau suka dengan perdagangan onta atau memelihara onta. Jadi Abu Bakar itu bisa dikatakan bapaknya onta lah ibaratnya. Jadi nama-nama yang lebih keren, nama alias itu sudah dari dulunya. Iya. Gitu kan. Sunan Kalijaga itu kan nama aslinya Raden Said. Jadi banyak yang terhilang nama aslinya itu berganti dengan nama iya, nama panggilan. Jaka Sembung juga, Jaka Sembung walaupun imajinasi juga, tapi katanya mah ada tuh namanya Parmin, orang Parean, Iya. Kadang Haur itu namanya Parmin, cuman karena beliau itu berjuang di daerah Sembung sana, di daerah Cirebon, maka disebut Jaka Sembung. Jadi gitu, jadi nama saya itu lebih populer dengan nama Mang Dikun. Nah, yang bikin apa ya, ada untung ada ruginya juga sih. Para pejabat itu setingkat kabupaten, setingkat provinsi, Pak Kanwil juga manggil saya Mang Dikun. Aneh saya, Pak. Iya. Karena sudah melekat, Pak. Iya. Pak Haji Cece, kepala kantor Bandung itu Mang Iya. Dikun kenalnya. Terus Pak Haji Ohan, Kabit apa itu, Urais itu mengenal saya Mang Dikun. Jadi pejabat-pejabat ke Warca Indramayu itu kan Asda itu setingkat kabupaten Mang Dikun. Nama saya malah tenggelam. Jadi lebih populer Iya. namanya Mang Dikun Mang ya, Pak. Dikun. Jadi mungkin dari nama Mang Dikun itu adalah sebuah nama pena, Pak ya. Iya mungkin itu. Jadi Mungkin Bapak salah satunya itu. Nah, terus Betul. juga ada bahasa kalimat, bukan apa ya, kata yang bikin saya itu ada ciri khasnya itu dengan jargonnya kata Bapak. swear. Iya. Betul. Iya, waktu kampanye saya nggak bisa begini tuh, disangka Iya. saya kampanye. Tapi yang namanya swear itu kan begini Iya, kan. iya, betul. Swear itu kan sungguh kan bahasa Sungguh meyakinkan. meyakinkan. Iya. Cuman itu asal usulnya, Bu. Jadi dulu tuh waktu saya jadi ketua panitia kegiatan kemah MI Kabupaten Indramayu tahun 2009, satu malam itu ada peserta yang hilang. Hilangnya bukan hilang dia minggat atau kemana, dia hilang itu hilang dari kelihatan, tidak kelihatan gitu. Akhirnya geger, tenda-tenda dikasih dicari anak ini sama temennya itu. Ketika dia mau kencing kemudian dia duduk terus hilang, ya asumsinya kan karena di daerah itu kan angker juga gitu, mungkin dibawa apalah wengwe tak apa kelong wengwe gitu ya. Saya sebagai ketua panitia ngerasa apa ya, Punya tanggung jawab. ya khawatiran lah. Khawatir. Gimana nih kalau nggak balik ini anak. Akhirnya saya ini mah entah guyon entah apa, yang jelas saya gini Bu, di pojok lapangan itu saya menemui sosok yang menurut saya bukan manusia menurut saya, tapi ini mah bicaranya ini ya beda ya. Iya. Itu sosok yang gundul, botak kepalanya. Tapi bukan yang lain ya, Pak ya. Iya. Kemudian Pak, enggak lah. Nah, saya tuh karena saya khawatir anak ini nggak balik, akhirnya saya kan kalap, saya pegang makhluk itu, saya tuduh langsung, kamu ya yang menyembunyikan anak saya. Enggak, jeruk swear. Masya Allah. Setan gundul ngomongnya swear. Betul Bapak ya. Allah. Jadi saya tuh entah ngikut setan atau ngikut apa, yang jelas mas saya tuh swear itu jadi terinspirasi ya. iya jadi Jadi jargon saat ini. jadi sangat jadi melekat ya, Pak, ya. jargon setiap tulisan saya di WA Betul. apa itu swear. Iya. Saya dulu juga aktif nulis buku, Bu. Bukan Iya. bonus buku sih, majalah Pramuka. Satu dulu namanya Majalah Pramuka Kabupaten Indramayu. Itu terbit beberapa kali cuman bangkrut. Ya, saya pernah jadi penulis di situ. Ya itu di bawahnya itu tulisan saya itu ada kata swear-nya itu. Jadi ciri khasnya itu. Jadi swear gitu, jadi swear. Jadi ada yang bahasanya, ada yang Mang Dikun, ada Pak Swear. Ya itunya yang lebih terkenal daripada nama asli saya. Ya nggak apa-apa lah. Saya ikhlas saja, mungkin itu hoki saya dari situ. Betul Pak, betul.
Ya demikian sedulur smart, kita tidak bertanya-tanya lagi ya dengan jargonnya Mang Dikun, swear dan filosofi nama Mang Dikun itu sendiri. Baik, Mang Dikun ini saat ini kalau tidak salah menjabat sebagai Kepala Min 5 Indramayu. Selain itu juga sesuai dengan tema kita kali ini yaitu mengenai Saka Amal Bakti. Nah, berbicara tentang Saka Amal Bakti, termasuk saya nih, mungkin baru ini yang saya kenal dulu nih zaman kita muda itu ada Saka Bayangkara, ada Saka Wana Bakti, Saka Bakti Usada dan lain-lain. Justru di era-era 2000-an ke sini nih muncul baru yang mungkin di bawah Kemenak ya Pak ya, Saka Amal Bakti. Nah, apa sih kiprahnya Saka Amal Bakti itu? Ya. Baik, Bu. Jadi gini, di pramuka itu di usia penegak itu ada yang namanya Saka. Saka itu singkatan Satuan Karya. Ini adalah sebuah wadah untuk peminatan bakat peserta didik, dalam hal ini penegak. Ketika mereka punya cita-cita ingin jadi polisi umpamanya, senang dengan kepolisian, anak ini lebih condong dia harus masuknya ke Saka Bayangkara. Kepolisian kan, induknya ke kepolisian. Dia suka dengan kesehatan, dia masuknya ke Saka Bakti Usada. Ada 7 waktu kita masih muda ya, kita pernah muda kan? Pernah muda Pak, alhamdulillah. Iya, saya juga dulu aktif di Saka Bayangkara dulu. Itu sebetulnya adalah sebuah instansi pemerintah itu menyediakan rumah untuk para pemuda untuk peminatannya itu. Jadi di setiap instansi pemerintah itu punya yang namanya Satuan Karya. Nah, terhitung tahun berapa itu, tahun 2019 itu ada rintisan Saka Amal Bakti, itu menginduknya ke Kementerian Agama. Makanya kridanya itu juga tentang keagamaan ya, ada krida literasi dan budaya, ada literasi pemantuan makanan halal, ada krida hisab dan ru'yat, ada faraid, ada malah ada pemulasaran jenazah. Ya intinya keagamaan lah. Anak-anak tuh ketika mereka suka dengan keagamaan, ya mereka tuh tidak tanggung lagi, tidak asing lagi dengan hal-hal itu nanti ditemui di masyarakat. Jadi untuk rintisan ini baru untuk Polda Jawa Barat atau dalam hal ini Kanwil Kemenag Jawa Barat. Ya, jadi baru yang tersusun kepengurusan dari tingkat Kanwil, dari tingkat kantor Kemenag atau dari Kuarda sampai Kuarsep ini baru di Jawa Barat. Nah sebelum itu yang lainnya masih baru penjajagan. Teman saya saja dari Jawa Timur yang dulu satu angkatan diklat kepala madrasah yang sekarang sudah jadi kasih pendidikan, hebat betul teman saya tuh, namanya Gus Yusuf, dulunya kepala MTS 8 Madiun. Nah sekarang jadi kasih di sana di kantor Kemenag Madiun. Itu ketika saya tanya Saka Amal Bakti, beliau masih belum paham. Artinya mungkin untuk keseluruhannya masih belum segencar Jawa Barat gitu. Iya. Teman saya juga di mana itu di Kalimantan, teman satu angkatan akrab dengan pramuka. Tanya Saka Amal Bakti di Kalimantan, mereka masih godek, masih artinya belum paham. Walaupun memang secara pemahaman kepramukaan ya paham lah bahwa setiap instansi itu pasti ada untuk kepramukaannya. Akhirnya saya berharap sekali bahwa nanti ini menjadi sebuah Saka nasional. Kalau lebih dari kepengurusan 8 provinsi atau minimal 5 provinsi itu jadi Saka nasional. Iya, ini kan baru rintisan. Nah sejak kita muda itu kan kita mengenalnya 7 Saka. Nah sekarang tuh ada tambahan lagi, kalau nggak salah sekarang ada 14. Jadi tambahannya itu kan berapa tuh? Banyak lah, 7 lagi kan. Ada Saka pariwisata, Saka apa namanya itu yang lingkungan hidup tuh, bukan. Nah itu ada wadah bakti, ada apa namanya tuh penghargaan Adipura tuh, apa sih namanya tuh, itulah kayak gitu, lingkungan hidup tuh. Nah itu ada Saka-Saka yang baru sekarang tuh, termasuk Saka kita, Saka baru rintisan bahasa Indonesia ya. Perintis yang utama. Jawa Barat kan the best lah menurut saya. Jadi selalu terdepan. Di dalam kegiatan nasional pramuka-pramuka pun biasanya kontingen Jawa Barat itu jadi gawang.
depan. Keren loh. Iya. Baik, Bapak berbicara dengan itu kesakaan terutama amal bakti seperti yang sudah Bapak paparkan bahwa ini adalah sebuah saka di bawah Kementerian Agama. Betul. Nah, karena ini di bawah Kementerian Agama, apakah mereka yang di luar Kementerian Agama misalnya SMA, SMK, apakah bisa bergabung dengan saka Wana? Boleh. Pernah terjadi miskomunikasi, bukan pemahaman, bukan kesalahpahaman. Jadi khusus bahwa katanya Sakamal Bakti itu adalah miliknya Kementerian Agama. Jadi lembaga pendidikan yang bernaung di Kementerian Agama itu basisnya atau anggotanya hanya itu. Jadi tidak menerima dari sekolah lain atau dari, bukan. Saka itu bebas. Itu pemilihan bakat. Jadi buktinya SMA, SMK itu kan masih umum, tapi mereka sukanya ke polisian, mereka ikut Saka Bayangkara. Itu boleh. Ketika ada anak SMA pengen ikut Saka Amal Bakti, ya boleh lah. Iya, karena apa, ini pemilihan bakat mereka, tidak bisa dikukung atau dilarang-larang. Iya, boleh. Jadi iya seperti itu. Ini angin segar buat teman-teman sahabat Smart Podcast yang usianya 17 tahun walaupun sekolahnya tidak di bawah Kementerian Agama ya, bisa gabung dengan Saka Amal Bakti, karena di sini banyak sekali hal-hal yang positif, Pak, terutama ya hal-hal yang mengenai keagamaan itu. Betul. Kita akan mengenal lebih jauh. Kalaupun di sekolah misalnya kita hanya mengenal pelajaran agama itu hanya 2 jam pelajaran, tapi nanti di Saka Wana Bakti kita akan banyak tahu tentang agama yang kita terima kasih sekali, Pak, ini bermanfaat sekali buat Gen Z nih, Pak, termasuk saya sebetulnya baru ini nih nambah wawasan. Kemudian Pak, berhubungan dengan Saka Amal Bakti, program apa saja sih yang sudah dilaksanakan selama ini di Kabupaten Indramayu terutama? Program kegiatan yang disusun oleh kami pengurus Saka ini secara pelaksananya untuk di Kabupaten Indramayu itu belum terlalu terasa. Kami hanya baru mengikuti bisa dikatakan partisan kegiatan lah. Kayak kemarin Kuarsa Indramayu mengadakan kegiatan peran Saka. Karena saya juga orang andalan Kuarsa Indramayu, saya juga wakil Pusdik Lacap Indramayu. Jadi saya itu kan sebagai ketua Saka Amal Indramayu itu kan ingin membawa anak-anak kita itu untuk mengenal saka-saka yang lain atau dari anak-anak sekolah lain. Makanya ikut di Embung Jangkar. Ya, kebetulan yang paling banyak lah, malah pesertanya paling banyak. Ya, paling banyak. Kemudian program-program yang sifatnya ikut kegiatan keluar itu lebih banyak, itu keluar malah. Kita pernah ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke Kanwil di Jatinangor, itu dari Saka Amal Bakti itu sudah 2 kali kita. Bahkan jadi rutin ya, Pak, ya? Rutin. Kalau tidak salah ya. Iya, sekarang kan udah rutin di kemah di Kanwil Jawa Barat itu. Nah, itu kan yang berperan itu kan Saka Amal Baktinya. Ya, makanya pengurus-pengurusnya tuh karena aktivis pramuka juga, saya juga aktif di Kuarda dan Pusdiklat juga. Orangnya ya itu teman-teman saya semua. Iya. Yang jadi ketuanya itu kan Pak Haji Ohan, Kabid Urais Kanwil. Sekretarisnya adalah Kang Tata. Itu teman saya tuh, Kang Tata, orang Sumedang. Jadi apa ya? Kebetulan juga dari Mabisakanya itu Pak Haji Awaluddin, itu kepala Man 2 Bandung, itu kan juga saya kenal banget, akrab. Beliau itu sekarang posisinya sebagai Kapusdiklat Jawa Barat. Ya, artinya ketika saya berkegiatan Saka Amal Bakti, ya saya nggak mengalami perubahan drastis atau orang asing lah, tapi ya teman-teman saya itu, iya, apalagi di Pusdik saya juga sering banget di situ. Ya, jadi intinya untuk saya dan ini nggak ada perubahan, tidak ada perbedaan yang mencolok lah. Ya. Tapi ya itu untuk kegiatan yang sifatnya mandiri yang kita adakan di Kabupaten Indramayu, alhamdulillah belum ada yang artinya kita laksanakan, tapi programnya sudah ada. Ya, saya itu program pertama itu ingin meng-KMD-kan para pembina pramuka KKMA. Ya, KKMA Madrasah Aliyah Kabupaten Indramayu. Karena beliau ini adalah garda terdepan pembinaan di Gustupannya. Kita itu suka nuntut kadang-kadang anak-anak, ayo hebat, ayo maju. Kadang-kadang maaf nih, untuk kualitas pendidikan kepermukaan para pembina juga kurang memenuhi kadang-kadang. Malah nyuruh kakak kelasnya untuk membina adik-adiknya kan. Akhirnya mereka taunya begitu, ya diajarkan yang begitu.
itu. Jadi masih ada yang suka nutup mata, suka hacking yang malam-malam itu padahal kan nggak boleh. Ya, bagi kita yang ada apa ilmu pramukanya, hal-hal yang seperti itu sudah tidak ada sebenarnya. Sudah dihilangkan. Iya. Jadi saya tuh program pertama itu adalah ingin meng-KMD-kan para pembina pramuka di tingkat aliyah, madrasah aliyah. Nah, ini baru apa namanya, kebetulan saya Wakapusdik Latsab, tapi yang namanya program itu kan perlu dukungannya, dukungan dari tiap kepala madrasahnya gitu kan. Ya kadang-kadang untuk hal-hal begitu ya maaf nih, jadi karena ya mungkin dananya kurang, ini akhirnya kan ya kurang lah gitu ya. Nah tapi ketika saya juga ada program untuk kegiatan bina mudanya, itu kegiatan binawasanya itu untuk para KMD itu, para pembina itu binawasa, itu kami akan mengadakan kemah Kabupaten Indramayu. Sudah digagas, tapi ketika pergantian kepala ketua KKMA-nya rubah lagi gitu. Tadinya ada kesepakatan dengan Pak Faturrahman dulu waktu beliau jadi ketua KKMA itu akan mengadakan kegiatan kemah bareng se-kabupaten gitu kan. Ya. Makanya ya maaf nih, untuk kegiatan di Kanwil itu kalau tiap tahun itu kayaknya untuk kegiatan di tingkat kabupatennya kayaknya nggak jalan kayaknya. Karena masa sih satu tahun 2 kali kegiatan kan, pokoknya ikut kegiatan di kabupaten, kegiatan di Kanwil itu kan ya olok ejo lah kata orang sini, olok ejo. Ya. Kalau umpamanya kalau umpamanya satu tahun sekarang di kabupaten, 1 tahun lagi di Kanwil, itu kan kita terus nyambung, bagi kita mah nggak masalah. Cuman kan untuk anggaran itu kan untuk madrasah-madrasah ini kan juga memikirkan, iya terbatas kan, itu tidak harus masa setahun 2 kali gitu. Makanya ya mungkin juga ini karena masih baru mungkin ya, jadi kegiatan kemah-kemah itu ya tiap tahun udah 2 kali nih, 2 tahun ya. Semoga nanti ya 1 tahun di kabupaten, 1 tahun di Kanwil, biar nggak terlalu anu lah ya, dihidup gitu di kabupatennya gitu. Nah itu jadi untuk kegiatan itu programnya seperti itu kan. Ya, terima kasih Bapak, demikian informasinya sedulur podcast, bahwa program yang berikutnya adalah ada di kelas KML dan KMD ya Pak ya. Ya. Ini sangat luar biasa sekali karena memang di sekolah-sekolah sendiri mungkin di tingkat madrasah, baik madrasah itu MTS maupun madrasah aliyah, ada di beberapa mungkin yang belum memiliki secara legal sebagai pembina. Sehingga kualitas pramuka di masing-masing sekolah juga karena pembina sertifikatnya belum memadai, mungkin nanti dengan adanya program Bapak semoga ke depan bisa terlaksana ya Pak ya. Betul. Yang lebih hebat itu menurut saya ini, karena saya orang MI ya saya diangkat juga di MI, aktif di MI, sekarang jadi kepala di MIN. Justru yang sering mengadakan kegiatan KMD itu dari kalangan KKMI. Saya sudah 2 kali menjadi pinsus kegiatan KMD untuk guru MI. Jadi ketika nanti ada akreditasi gugus depan untuk MI, kayak menurut saya udah aman, karena syarat pertamanya itu kan pembinanya sudah KMD belum nih, sebagai syarat utama nih. Artinya ketika dia sudah KMD, minimal dia sudah bisa memberikan pembinaan yang baik dan benar. Ya. Bisa dikatakan hebat-hebat dari luar atau gimana mana, tapi ketika pembinanya belum KMD ya gimana lah, ibaratnya mah guru tapi belum S1 lah ibaratnya mah, belum betul. Kualifikasi gurunya kan masih belum diakui kan. Iya. Kalau umpamanya pembina belum KMD tuh bisa dikatakan belum sah jadi pembinanya tuh. Iya. Untuk MI mah ya rata-rata sudah. Malah 2 kali kegiatan KMD di Bongas, saya tuh ikut dengan di Bolang. Ya, jadi saya malah saya sedang merimuki ketua KKMI Kabupaten Indramayu Pak Rahmat Holik untuk meng-KMD-kan yang ketiga kali. Ya, artinya malahan udah aja jangan KMD aja, ini kita KML lah ikut ya boleh lah, dari 2 lulusan ini kan bagus nih buat untuk kegiatan KML tuh. Ya kita kalau orang pusdik minimal kan 1 kelas itu kan 40. Ketika 2 lulusan ya minimal masa sih 40 nggak dapat gitu kan. Jadi harusnya bukan KMD lagi, harusnya KML. Jadi ilmu pramukanya berkelanjutan. Menjadikan pramuka itu juga berkualitas, bukan hanya tepuk tangan dan lain-lain. Ya, tapi pramuka itu merupakan kegiatan yang sangat menarik. Betul. Yang mengikuti terus
Gali atau Mang Dikun. Aduh, saya manggil siapa ini? Boleh Bu, Mang Dikun. dua-duanya saja boleh. Boleh. Mang Dikun ini di Saka Amal Bakti menjabat sebagai apa nih Di di Saka Amal Kabupaten Bakti. Ya, Indramayu? saya itu terhitung tahun 2022 sampai 2027 saya itu sebagai ketua Saka Amal Bakti. Jadi secara ofisio itu kan para pimpinan di kantor Kemenag di tingkat kabupaten itu kan beliau-beliau ini sebagai MABI, majelis pembimbing. Makanya posisinya Pak Kepala Kantor itu sebagai MABI Saka. Dan jajaran di bawahnya para kasih-kasih, Kasubag TU, kasih-kasih itu sebagai jajaran MABI Saka. Ya, itu. Makanya beliau itu sebetulnya mah ya sangat antusias dan mendukung kegiatan kita karena ada kesinambungan lah ya. Jadi kita orang Kemenag, pimpinan kita juga orang-orang Kemenag, ya artinya ya rumah tangga sendirilah ibaratnya mah. Ya. Walaupun mungkin saya juga ini mungkin melenceng dari jukran tentang Saka atau tentang teknik peraturan tentang kesakaan, bahwa Saka itu kan harusnya mah di kepenegakan ya setingkat SLTA, berarti kan aliyah kan, madrasah aliyah kan. Cuman saya juga menyambut baik ketika bahwa dikatakan bahwa Saka Amal Bakti ini adalah rumah besar kita pramuka di Kemenang. Makanya dari kegiatan prasaka di IGRA, di KKRA, kemudian para siaga penggalang di MI dan MTS, kemudian juga penegak di madrasah aliyah, itu bisa dikatakan juga ya anggota Saka, tapi yang secara benar mah adalah mereka di madrasah aliyah. Karena iya, yang jadi peserta atau anggota Saka itu kan anak-anak penegak yang sudah bantara, kemudian mereka memilih kesakaan sebagai minat bakatnya itu kan dari penegak. Nah, sedangkan kalau kita ambil ke bawah penggalang siaga dan presiaga ini ya bisa dikatakan tamu lah, tamu. Iya. Sehingga nanti ada kesambungan juga dari RA nanti naik sekolahnya di MI, dari MI gitu naik lagi ke MTS itu kan. Yang kita harapkan begitu kan? Iya, betul. Ya, artinya ada kesambungan anulah ya. Jadi kita tuh ya bebas memilih sih. Kalau dari MI punya ke SMP juga masalah. Cuman kan kalau ada ketertarikan dengan pramukaan itu kan mungkin mereka akan lebih condong itu. Jadi ilmunya berkelanjutan. Iya, ya, berkelanjutan lah, ya, lebih betul. linear lah ibaratnya mah. Iya, jadi MI ke MTS, MTS ke aliyah. Itu menurut saya. Baik, Mang Dikun, ini kan bulan Ramadan nih. Apakah Saka Amal Bakti ada acara di bulan Ramadan ini? Mana bakti apa Amal Bakti? Oh maaf, Amal Bakti. Iya. Ya, kami dari pihak Saka Amal Bakti ini masih mengikuti program-program kegiatan Ekwarsa. Nah, Ekwarsa Indramayu dalam hal ini sedang ada kegiatan namanya Rantang Pramuka. Jadi kegiatannya itu bisa bagi takjil di halaman sekolahnya masing-masing ketika yang lewat dikasih, ataupun mengadakan pesantren kilat, pesantren Ramadan ya, bukan kilat ya. Ya, pesantren Ramadan. Kemudian juga pemerintah ada urusan bareng. Itu kita juga ikut. Ya, ikut, cuman artinya tidak semeriah ya, tanda kutip orang-orang yang ada di pendidikan dinas pendidikan. SD, SMP, SMA itu kan meriah nih, tapi kita dari Kemenag ini enggak terlalu meriah karena ya tadi ketika kegiatan pramuka itu ya gimana ya, untuk Kemenag itu ya dikatakan masih masih belum semeriah ya tetangga sebelah ibaratnya. Tapi nggak apa-apa ya Pak, kegiatannya tidak meriah tapi memang mengandung arti yang penting, maknanya yang kita Iya ya, bukan meriahnya ya Pak. soal ya. keagamaan mah jangan ditanya lah. Betul. Orang-orang beneran agama mah, cuman kan kita enggak terlalu apalah gitu ya. Tapi alhamdulillah kita sudah melangkah ke sana mengisi di bulan Ramadan ini ya Pak ya. Betul. Bahwa Saka Amal Bakti saja bisa berkiprah. Iya. Yang masih seumur jagung lah Pak istilahnya dibanding saka-saka yang lain ya Pak ya. Iya. Masih merangkak dan akan berdiri mungkin Iya, insya Allah iya. semoga lebih pesat lagi. Iya. Kemudian Pak, Saka Amal Bakti ini kan Saka yang baru nih. Apa ada kolaborasi dengan instansi atau organisasi lain selain Kemenag? Ya. Baik Bu, jadi gini,
Sakamal Bakti itu kan orientasinya adalah keagamaan. Yang saya sebutkan tadi, kreda-kredanya juga tentang keagamaan kan. Cuman karena saya orangnya bahasa dikatakan tidak gelemeneng, ya, tidak gelemeneng. Artinya tidak, Muter-muter iya, gitu ya, Pak. iya. Betul. Jadi Aktif. saya tuh punya moto gini, asal oyek, Betul. iya, tapi oyek yang tidak asal-asalan. Apa tuh Pak artinya? Ya kalau dibahasakan saya dengan bahasa yang tidak angger itu, Betul. asal oyek itu kan asal bergerak. Bergerak, iya betul. Iya, saya tuh tidak bisa diam, saya tuh selalu bergerak. Iya. Nah kemudian tapi Bergeraknya oyeknya atau bergeraknya asal tidak asal-asalan. tidak asal-asalan. Iya, tidak asal. Artinya kita harus punya apa ya? Tujuan. Punya tujuan. Jejak rekamnya juga jelas. Artinya kita tuh punya manfaat ke orang lain dan sebagainya, itu kan tidak asal-asalan. Iya. Makanya saya itu di pramuka saja. Saya ini di pramuka saja saya andalan Kuasa Indramayu. Saya Wakapusdik Latsap Indramayu. Mabigus kan sebagai kepala sekolah kan mau tidak mau kan sebagai Mabigus juga. Iya. Kemudian juga saya pernah dulu jadi ketua Sakoma, Satuan Komunitas Ma'arif NU Kabupaten, 2 periode malah hampir. Kemudian sekarang saya ketua Saka Amal Bakti. Jadi di pramuka itu udah jabatan saya juga udah banyak, Pak, ya. udah banyak di pramuka saja nih. Iya. Nah kebetulan saya itu juga aktif di NU, saya itu di NU, saya itu sebagai wakil sekretaris PCNU Kabupaten Indramayu. Saya juga aktif di Banser, di GP Ansor gitu kan. Jadi ya kegiatan-kegiatan semacam itulah. Saya tuh ya nggak tahu karena mungkin panggilan jiwa atau mungkin satu pemahaman, satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Saya tuh memilih akidah saya di Islam itu adalah ormasnya Nahdlatul Ulama. Ya, makanya saya tuh ya tadi jadi ketua Sakom itu kan karena saya terlibat di NU gitu tuh. Nah, kerjasama yang dimaksud tadi karena Sakamal Bakti itu adalah keagamaan. Saya orang yang tidak gelemeneng itu, kebetulan saya juga akrab dengan Pak Haji Oce sebagai ketua BPBD Kabupaten Indramayu, kemudian Pak Haji Trisula Baidi wakil ketua PMI Kabupaten Indramayu. Saya ingin nanti peserta didik kita, anggota Sakamal Bakti ini, mereka punya wawasan, kemampuan, keterampilan di bidang itu. Sehingga ketika ada musibah, mungkin kita nggak mengharapkan musibah, tapi ketika ada musibah kita tidak hanya jadi tukang nonton, kita harus bagaimana, atau tidak hanya tukang doa lah ya, wah wis wong kemenang doa belah wis, jangan sampai gitulah. Kita juga bisa berperan aktif ya dalam kegiatan kemanusiaan gitu kan. Jadi kita juga nanti akan berkolaborasi dengan pihak BPBD, dengan PMI untuk anak-anak kita peserta anggota Sakamal Bakti ini dilatih, dididik untuk menguasai keterampilan itu, penanggulangan bencana, menolong orang gitu. Iya. Ya minimal memberikan pemahaman umpamanya donor darah. Donor itu kan tidak semerta-merta membuang darah. Justru membuang darah kita itu sebenarnya untuk kesehatan kita. Sebagian orang itu masih takut ketika membuang darah itu kita akan lemes, akan tidak bergairah, akan malahan menurut saya karena saya juga penonor darah aktif ya. Kesehatan saya itu justru dari itu. Dengan kegiatan saya yang hilir mudik nggak bisa diam itu ya, saya ditunjang banyak dari donor darah itu. Saya aktif. Saya sudah dapat. Ya? Iya. Padahal diambil. Ya, itu kan secara apa ya? Teori dan prakteknya mungkin diambil darahnya itu kan satu ampul itu kan nanti akan tumbuh darah baru. Yang tadinya lemes jadi gairah. Ya kalau bisa dikatakan bukan awet muda, awet tua lah. Awet tua. betul. Jadi awet tua. Masya Allah, sedulur Smart Podcast sepertinya Masya Allah waktu sebentar itu kurang cukup ya. Masih banyak yang ingin dibicarakan, tapi sayang barangkali waktunya di hari ke-18 ini, di hari Kamis yang manis, alhamdulillah kita bertemu dengan seorang yang luar biasa yaitu Mang Dikun, dan kita sendiri sudah tahu nih filosofi Mang Dikun dan swear itu dari mana sih sejarahnya. Iya, terima kasih atas kehadirannya Mang Dikun di podcast Smart Podcast ini. Ya, ada satu ini kata, saya ingin satu motivasi kata-kata buat dari Mang Dikun buat sahabat Smart Podcast, terutama Gen Z, untuk kaum Gen Z itu kata-kata motivasi dari Mang Dikun. Ya kalau mau
motivasi untuk orang lain mungkin saya pikir-pikir dulu, karena motivasi itu kan kadang-kadang disesuaikan dengan karakter juga. Nah, tapi kalau memang moto hidup saya yang tadi asal oyek tapi oyek yang tidak asal-asalan, itu Ya. mangga. Artinya kita ketika banyak gerak, banyak bergaul dengan orang, kita akan kelihatan, akan tahu keberadaan kita, manfaat kita di masyarakat apa, efek positifnya apa. Biasanya orang yang banyak gerak itu kan lebih banyak punya kesempatan. Iya, jadi ini jadi itu kan jadi karena banyak gerak gitu tuh. Nah, tapi geraknya juga jangan asal gerak nganggur gitu, jangan asal gerak saja, asal tidak asal-asalan. Ojek yang tidak asal-asalan. Oh ya, yang bermanfaat. Iya, Iya. yang bermanfaat gitu Baik, tuh. baik. Baik sahabat podcast Smart for Innovation, jangan lupa like dan subscribe Smart Podcast Kemenag Indramayu. Jangan lupa. Ya, swear lah. Swear, 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 swear.